Apa yang akan terjadi apabila di masa sekarang ini negara tetangga Indonesia yang secara ekonomi dan militer mapan, yaitu Australia, tiba-tiba menjajah Timor Leste? Dan bagaimana reaksi Indonesia merespon keadaan tersebut? Kita akan bahas di video kali ini. Disclaimer bahwa video ini dibuat bukan memprovokasi untuk membenci negara lain atau untuk mengajak perang ke negara lain. Ini murni sebatas wawasan pengetahuan saja. Untuk saat ini kenyataan aslinya hubungan antara Australia, Timor Leste, dan Indonesia baik-baik saja, relatif damai dan tidak ada masalah yang serius. Tetapi saya akan mencoba mengajak Anda untuk berandai-andai, membayangkan misalnya tiba-tiba Australia pengen menguasai Timor Leste, apa yang akan terjadi? Kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Dengan cara apa Australia mencaplok Timor Leste? Sudah tentu Australia tidak langsung mengerahkan pasukan militernya, pasukan marinirnya, atau kapal perangnya, atau pesawat tempurnya untuk langsung menghajar Timor Leste, untuk langsung menguasai wilayah Timor Leste. Karena di era modern seperti ini, perang-perang konvensional semacam itu jarang sekali terjadi. Karena hal tersebut tentu melanggar Piagam PBB pasal 2 ayat 4 yang mengatakan bahwa penggunaan kekuatan untuk menguasai negara berdaulat adalah tindakan agresi. Konsekuensinya apabila Australia langsung serang Timor Leste menggunakan pasukan militernya, akan dikecam dunia internasional, dicap sebagai negara penjajah atau neokolonialis. PBB juga langsung menuntut Australia untuk menarik semua pasukannya yang menyerang Timor Leste. Duta-duta besar dari negara lain di Australia juga pasti ditarik oleh negaranya masing-masing. Ekonomi Australia juga bisa dipastikan langsung hancur lebur karena terkena sanksi ekonomi oleh dunia dan para investor pada kabur. Amerika Serikat pun yang merupakan teman terdekat Australia dan memiliki pengaruh yang sangat kuat di dunia pasti tidak mendukung Australia karena sudah jelas-jelas melanggar Piagam PBB. Rakyat Australia, rakyatnya Australia sendiri juga pasti akan demo besar-besaran untuk memprotes keputusan pemerintahnya yang menyerang Timor Leste dan menganggap pemerintah Australia melakukan pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, menguasai Timor Leste dengan langsung menyerangnya merupakan tindakan yang sangat bodoh karena banyak ruginya dibandingkan untungnya dan sudah bukan zamannya seperti perang-perang zaman dulu. Kalau dengan menyerang langsung tidak memungkinkan, lalu yang lebih mungkin dengan cara apa? Cara yang paling memungkinkan yaitu dengan cara yang sangat halus dan pelan-pelan, mulai dari jalur hukum, politik, dan ekonomi, bukan invasi. Kita jelaskan satu persatu. Dan hal tersebut bisa mudah terwujud apabila keadaan Timor Leste masuk krisis berat. Nah, kuncinya di sini. Timor Leste masuk krisis berat. Cara agar Australia mudah secara pelan-pelan menguasai Timor Leste, ya negara Timor Leste-nya kacau dulu, di mana kondisi negara dalam keadaan ekonomi runtuh, minyak dan gas habis, utang tinggi, stabilitas politik dan keamanan kacau, dan negara atau pemerintah Timor Leste hampir gagal menjalankan fungsi dasarnya seperti polisi atau militer tidak mampu menjaga keamanan dan pertahanan di dalam negerinya, pada demo besar-besaran, tidak stabil, akses pendidikan dan kesehatan sudah tidak bisa diterima oleh sebagian besar rakyatnya, pelayanan publik lumpuh. Nah, apabila kondisi Timor Leste seperti itu, disitulah Australia bisa masuk sebagai penopang eksternal. Australia masuk sebagai penyelamat, memberikan bantuan ekonomi dalam jumlah besar, memberikan dukungan keamanan dan administrasi serta dukungan diplomatik internasional. Dan ini merupakan langkah awal Australia menguasai hal-hal penting di Timor Leste. Dan masih terlihat legal, bahkan bisa jadi Australia dianggap sebagai penyelamat Timor Leste. Apabila sudah dirasa Australia mengendalikan hal-hal penting di Timor Leste, barulah serangan selanjutnya yang lebih mematikan diluncurkan. Lagi-lagi bukan menggunakan rudal atau persenjataan militer, tetapi Australia bisa menggunakan persenjataan melalui perjanjian bilateral yang sangat kuat. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara. Australia bisa melakukan perjanjian bilateral dengan Timor Leste, dan Australia bisa membuat perjanjian dengan memutuskan bahwa pengelolaan pertahanan, keamanan, keuangan negara, dan hubungan luar negeri Timor Leste berada di tangan Australia.
Kalau situasi ini benar-benar terjadi, Timor Leste masih bisa disebut sebagai negara, tetapi tidak berdaulat secara penuh, tidak berdaulat penuh, karena sudah dikuasai Australia. Untuk bisa benar-benar menguasai secara penuh Timor Leste, Australia bisa mengeluarkan jurus terakhir dengan cara berupaya bahwa di negara Timor Leste harus diadakan referendum. Rakyat Timor Leste diberikan pilihan tetap menjadi warga negara Timor Leste atau negara Timor Leste masih berdiri, atau memilih bergabung ke Australia sebagai wilayah khusus. Di sini Australia bisa memainkan narasi bahwa kalau tetap menghendaki berdirinya Timor Leste, maka akan tetap miskin dan tidak stabil. Tapi kalau ikut Australia akan lebih terjamin kualitas hidupnya. Dan kalau hasil akhir menunjukkan bahwa rakyat Timor Leste ingin bergabung dengan Australia, ya lebih banyak itu, maka Timor Leste bisa diintegrasikan ke Australia dengan disahkan parlemen Australia. Berusaha untuk minta pengakuan PBB juga Australia nantinya. Timor Leste kemudian dijadikan teritori khusus atau negara bagian khusus, dan saat itulah kedaulatan Timor Leste resmi hilang karena sudah berpindah tangan ke Australia dengan cara yang sangat halus, bukan melalui peperangan. Oke, anggap saja Timor Leste sudah menjadi bagian dari Australia, sudah menjadi negara bagian dari Australia. Lalu bagaimana reaksi Indonesia? Indonesia kemungkinan besar akan mengecamnya, walaupun secara formal tidak bisa menuntut apa-apa karena sudah legal di mata PBB. Apakah Indonesia langsung serang Australia? Kemungkinan besar tidak. Indonesia tidak langsung menyerang secara militer ke Australia, tetapi Indonesia sudah pasti akan meningkatkan patroli dan kesiapsiagaan di Nusa Tenggara Timur dan perbatasan laut. Indonesia juga pasti akan memborong besar-besaran alat tempur dan modernisasi pertahanan di wilayah timur Indonesia. Hubungan diplomatik dengan Australia sudah tentu menjadi renggang, dingin, dan penuh dengan ketegangan. Dan Indonesia mengecap Australia sebagai negara agresor yang mengganggu stabilitas keamanan Indonesia. Indonesia akan menjalin hubungan yang lebih kuat dengan negara lain, khususnya musuh-musuhnya Australia, untuk menyeimbangkan kekuatan melawan Australia. Dan di bidang-bidang lain juga akan sangat berdampak seperti hubungan ekonomi, investasi, pendidikan antara Indonesia dan Australia pasti akan lebih renggang. Itulah analisis jika Australia menjajah Timor Leste di masa sekarang dan bagaimana reaksi Indonesia. Tentu dalam kenyataannya hal ini mustahil untuk terjadi, tetapi kita mencoba berandai-andai segala kemungkinan yang terjadi di dunia ini, khususnya dalam hal hubungan negara-negara di dunia. Bagaimana pendapat kalian? Tentu silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.